Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan kami kembali, yaitu Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Melalui channel saya, yaitu Ustadz Arifin Purba Official. Bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, like and share, ditunggu ya. Dan itu insya Allah gratis untuk kelancaran dakwah kita ini. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menuntut ilmu disebutkan dalam sebuah hadis. An Asim annahu sami'a Zirra ibni Hubaysh yuhadditsu qol ataitu rajulan yud'a Safwan ibni Asal faqa'adatu ala babihi fakharaja faqala ma sya'nuka qultu atlubul ilma qala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Dari Asim bahwasanya dia mendengar Zirra bin Hubaits bercerita bahwa datang seorang laki-laki kepada Safwan bin Asal lalu duduk di depan pintu rumahnya, maka keluarlah Safwan dan berkata, "Apa yang engkau lakukan di situ?" Aku berkata, "Aku ingin menuntut ilmu." Dia berkata, "Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia cari." Nah, jadi ini di antara keutamaan menuntut ilmu adalah malaikat menggembangkan sayapnya menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan kita, keluarga kita senantiasa cinta kepada majelis ilmu. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang musibah. Nah, tentang musibah ini ada 3 part yang akan kita bahas. Yang sekarang adalah part yang pertama. Subtemanya adalah faktor-faktor penyebab datangnya musibah. Jadi musibah itu datang ada faktor penyebabnya, ada sunatullahnya. Jadi ada sunatullahnya menyebabkan musibah itu datang. Nah, apa saja faktor penyebab tersebut? Ini perlu kita ketahui agar kita bisa menghindar atau mencegah jangan sampai penyebab-penyebab ini banyak terjadi sehingga nanti mengundang musibah di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, sebagai pengantar, gini. Ada yang mengatakan bahwa musibah yang terjadi itu adalah bencana alam biasa, siklus tahunan, atau fenomena alam. Nah, jadi ada orang yang berkata seperti itu, dan ini tidak benar. Jangan dikait-kaitkan dengan agama
apalagi dihubung-hubungkan dengan perbuatan manusia. Nah, ada orang seperti itu keyakinannya, statementnya, pernyataannya. Dan ini kadang-kadang diungkapkan oleh tokoh yang mengaku sebagai tokoh agama pula. Nah, ini jelas salah statement seperti ini. Ya. Jadi hati-hati kita. Itu adalah cara berpikir kaum liberal, kaum ateis, dan kaum komunis. Kalau orang beriman tidak begitu cara berpikirnya. Jadi, apa itu musibah? Musibah adalah segala sesuatu yang menyakitkan, yang merugikan, yang menyusahkan orang yang mukmin yang menimpa dirinya. Jadi segala sesuatu yang menyakitkan, merugikan, menyusahkan orang beriman itu adalah musibah. Itu musibah namanya. Nah, Islam mengajarkan bahwa musibah ada hubungannya dengan agama dan sangat erat kaitannya dengan perbuatan manusia. Itulah keyakinan orang yang beriman. Ada hubungan dengan agama, ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Ya. Jadi ini harus kita luruskan pemahaman di masyarakat tentang pengertian musibah yang di depan tadi. Jadi sebagai orang beriman yakin bahwa musibah itu ada hubungannya dengan agama, kan dibicarakan dalam agama dan ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Al-Quranul Karim mengingatkan tentang musibah ini sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan jagalah dirimu dari musibah atau siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Jadi Allah sudah mengingatkan, jaga dirimu tentang musibah itu, karena musibah itu kalau datang, tidak hanya menimpa orang zalim, semuanya kena. Orang-orang yang beriman juga kena dia dampaknya dari musibah itu. Oleh karena itu kita harus menjaga, mengingatkan orang-orang jangan sampai dia berbuat yang menyebabkan musibah itu datang. Ini dia. Kemudian orang-orang yang tidak takut atas musibah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka, apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang datangnya tidak terduga-duga? Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi kalau orang tidak takut terhadap azab, itu orang rugi. Contohnya apa? Contohnya orang melakukan korupsi, berbuat kejahatan. Dia tidak takut azab nanti datang menimpa dia atau menimpa orang lain. Nggak ada takutnya dia. Sama Allah nggak ada takutnya. Apalagi sama orang. Nah, itu orang yang rugi kata Allah. Jadi kita diingatkan oleh Allah bahwa kita harus takut. Sehingga kita mawas diri. Jangan sampai kita berbuat yang mengundang musibah. Tapi kalau orang tidak takut terhadap musibah, itu orang yang rugi, orang tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian Allah terangkan bahwa musibah itu terkadang datangnya di malam hari. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Jadi musibah itu datangnya malam-malam dia. Terkadang gempa, terkadang tsunami, dan sebagainya.
Jadi kata Allah, hati-hati kalian. Ya, karena datang musibah itu terkadang malam datangnya. Nah, begitu juga disebutkan musibah itu terkadang datangnya di waktu duha. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalah naik atau di waktu duha ketika mereka sedang bermain. Nah, jadi kadang-kadang pagi dia. Tsunami di Aceh dulu itu pagi. Ya, sedang asik nonton TV, sedang asik berolahraga, sedang asik menyantap sarapan pagi, datang musibah itu. Nah, jadi ini Allah ingatkan kepada kita. Baik, kemudian mari kita lihat apa saja faktor-faktor penyebab datangnya musibah. Yang pertama, dikarenakan ulah tangan manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Jadi musibah itu disebabkan oleh perbuatan manusia. Kenapa terjadi longsor? Karena ditebangi ya pohon-pohon di sekitar pegunungan itu. Kenapa terjadi banjir? Karena ya barangkali irigasi airnya atau saluran airnya banyak sampah, membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Itu ulah tangan manusia. Tetapi kata Allah, lebih banyak Allah maafkan dari ulah tangan kalian. Andai kata setiap ulah tangan kalian, kesalahan kalian, kata Allah, Allah timpakan musibah, habis kalian. Lebih banyak yang dimaafkan Allah, cuma sedikit yang ditimpakan kepada kita. Nah, inilah jadi ulah tangan manusia. Perbuatan-perbuatan manusia, orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang pertama. Begitu juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi ini perbuatan tangan manusia. Tapi semua itu ya untuk menegur sekaligus supaya manusia itu mau kembali ke jalan yang benar, mau taubat. Nah, jadi dengan demikian kerusakan di darat dan di laut itu ulah tangan manusia. Ini faktor penyebab yang pertama. Juga Allah berfirman dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi inilah beberapa ayat
yang menyatakan bahwa musibah itu, bencana itu dikarenakan ulah tangan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak baik hubungan kepada Allah dan tidak baik pula hubungan kepada sesama manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah, hablum minallah, dan tali perjanjian dengan manusia, hablum minan nas. Dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Kriminalisasi ulama tanpa alasan yang benar. Ya, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi kehinaan yang menimpa manusia, kemurkaan dari Allah yang ditimpakan kepada manusia, kerendahan diri yang dialami oleh manusia, itu semua dikarenakan mereka kafir kepada ayat-ayat Allah. Ya, mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah, berbuat kufur kepada Allah. Yang kedua, mereka membunuh para nabi. Ini zaman dulu, zaman sekarang kepada ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Ini hati-hati nih. Ulama yang tidak bersalah, kalau mereka itu dikriminalisasi, orang-orang tidak bersalah itu difitnah dan sebagainya, itu mengundang azab Allah yang lebih besar. Karena sudah melampaui batas. Ini peringatan buat kita semua ini. Ya. Kalau terus ini berlanjut, nah, tunggulah azab Allah. Ini puncak azab itu nanti kalau anak gunung Krakatau itu meletus, habis kita semua. Habis. Ditambah lagi Jawa Tengah ke sana tuh Lapindo itu kan sudah kosong bawahnya itu. Terjadi gempa besar saja, patah Pulau Jawa. Sudah patah, tenggelam, air tersedot, balik lagi terjadi tsunami, tenggelam Pulau Jawa. Habis. Nah, itu mudah bagi Allah. Kalau sudah melampaui batas, nah, berhentilah ya kriminalisasi terhadap ulama, zaliman terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Berhenti kita. Kalau tidak, musibah yang datang. Kemudian membunuh orang-orang mukmin yang tidak bersalah. Sebagian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan Allah mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Membunuh satu orang aja, apalagi misalnya 6 orang, 10 orang, 100 orang, Masya Allah, itu mengundang azab dunia akhirat bagi pelakunya kalau tidak bertobat dengan taubatan nasuha. Nah, juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita lihat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala qatli mu'min bi syatri kalimatin laqiyallaha azza wa jalla maktubun baina ainaihi
ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang turut membantu upaya pembunuhan terhadap seorang mukmin, meskipun hanya dengan memotong sepotong kalimat, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tertulis di antara kedua matanya, terputus dari rahmat Allah. Jadi menolong orang lain yang mau membunuh orang mukmin dengan sepatah kalimat aja. Di mana dia? Di sana. Nah, itu memberikan kata-kata di sana. Udah kena dia. Ketika di akhirat menghadap Allah, di antara kedua matanya tertulis, ini orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berlindung kita kepada Allah. Nah, begitu juga orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi inilah ya, penyebab yang kedua. Hablum minallahnya buruk. Ya, hablum minannasnya juga buruk. Ini penyebab mengundang datangnya musibah. Begitu juga menutup masjid, ini juga mengundang musibah. Kenapa? Memperburuk hubungan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifina lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah di dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Bagi siapa? Orang yang mempersulit, menghalang-halangi untuk memakmurkan masjid. Ya, orang menutup masjid, mempersulit orang ibadah di masjid, dan seterusnya. Apalagi berusaha untuk merobohkan masjid. Ya Allah ya Rabb, berlindung kita kepada. Ini mengundang azab semua. Nah, kemudian banyaknya manusia berbuat makar. Ini hablum minannasnya buruk ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afa aminal ladzina makarus sayyiati an yakhsifallahu bihimul ard aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu, pelaku kecurangan, menyiksa orang yang tidak bersalah, mereka merasa aman dari azab Allah dengan ditenggelamkan bumi oleh Allah bersama dengan mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat atau cara yang tidak mereka sadari. Nah, jadi pembuat makar jahat ini juga termasuk mengundang azab dalam bentuk ditenggelamkan. Tenggelam kita semua. Ya, tidak hanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik pun jadi terkena juga dia. Apalagi orang baiknya diem, nggak ngomong misalnya. Nah, ini apalagi orang baiknya ikut-ikutan pula karena mengharapkan sesuatu di sana. Nah, itu kena semua. Ini pengundang azab nih, na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga yang menyebabkan datangnya azab atau musibah itu tidak segera meminta ampun kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi di zaman Rasul, ketika Rasul masih ada, itu aman, tidak akan ditimpa azab. Makanya ada satu hikayat, itu salah seorang sahabat, ya dia jadi orang Islam tapi dia tidak sholat, sekenaknya aja lah. Kata teman-temannya, kamu ini aneh, kok nggak ibadah, kok nggak sholat. Nah begitu Rasulullah sudah wafat, dia getol ibadah, dia tekun ibadah. Apa kata dia? Waktu masih ada Rasul, saya tidak takut karena tidak akan bakal Allah turunkan azab kepada kita. Ada Rasul, tapi begitu Rasul sudah tidak ada, ya saya bertobat lah. Nah, karena nggak ada jaminan lagi azab itu tidak akan turun kecuali kita minta ampun kepada Allah. Nah jadi satu negeri itu kalau masih banyak orang beristighfar, kalau masih banyak ulama-ulama yang soleh, itu ditahan. Ini seperti kita di Jakarta sekitarnya atau Pulau Jawa ini, karena masih banyak orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang istighfar, minta ampun kepada Allah, habis sholat dan sebagainya, tengah malam misalnya. Minta ampun, masih banyak orang yang minta beristighfar kepada itu yang meredam azab Allah. Tapi kalau sudah tidak ada atau perbandingannya sangat sedikit, sedikit sekali yang minta ampun, kebanyakan tidak, nah ini azabnya yang datang. Bersyukur kita, berterima kasih kita kepada orang-orang yang masih mau istighfar kepada Allah. Nah, ini ya, jadi hati-hati. Kalau tidak segera minta ampun, itu mengundang azab. Tapi kalau minta ampun, istighfar kita banyak-banyak rame-rame, nah itu menolak bala. Yang keempat pengundang bala itu adalah orang-orang kaya yang pedit, yang medit, pelit, ya. Orang-orang kaya yang tidak mengeluarkan kewajibannya, infaknya, zakatnya, sedekahnya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah atau orang-orang kaya di negeri itu supaya mentaatin Allah, ya, dengan mengeluarkan infak, zakat, sedekah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan, tidak melakukan itu dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kalaulah orang-orang kaya yang mampu, yang punya duit banyak, punya kekayaan banyak, tidak peduli lagi kepada yang miskin, yang susah, mereka enak sendiri, mereka senang sendiri, ya tunggulah dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Dan itu sudah banyak terjadi ya pada umat-umat terdahulu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang kelima, penyebab datangnya musibah itu adalah rakyatnya berbuat zolim. Kebanyakan rakyat berbuat zolim. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu, dalam kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Artinya selama masih ada pengajian. Dan tidak pernah kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi kalau masih ada pengajian, kalau masih ada orang-orang yang berbuat kebaikan, itu Allah tahan azab. Tapi kalau sudah tidak ada lagi orang yang membacakan ayat-ayat Allah, tidak ada lagi dakwah, tidak lagi ada pengajian, dan semuanya sudah berbuat zolim mayoritas, azab yang datang. Nah, kita bersyukurlah kita kepada orang-orang yang rajin ikut pengajian,
kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengadakan pengajian, mengadakan taklim, mengadakan tabligh akbar, ya. Itu meredam azab Allah itu. Tapi kalau joget-jogetnya, habislah semua. Habis. Oleh karena itu, ayo mari kita lakukan ini, perbuatan baik ini, dakwah dan seterusnya untuk meredam azabnya Allah. Nah, kemudian masyarakatnya berpoya-poya, ya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalilan wa kunna nahnul warithin. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kami adalah pewarisnya. Jadi Allah binasakan karena penduduk negeri itu mayoritasnya sudah berpoya-poya, lupa terhadap agama, lupa terhadap Allah. Nah, ini penyebab, ya. Jadi hati-hati, jangan terlalu jingkrak-jingkrak terus, misalnya di layar TV, di panggung. Kalau kita lihat sekarang ini kan mereka pada jingkrak-jingkrak semua, ketawa sana sini, berpoya-poya dengan harta, dengan jabatan dan sebagainya. Itu kalau sudah rata-rata begitu semua, hancur. Tapi masih banyak kok orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat soleh tadi, istighfar. Nah, itu yang meredam sebetulnya. Yang meredam musibah itu terjadi. Kemudian masyarakatnya itu kufur nikmat. Ini juga penyebab datangnya ya musibah itu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, zahirnya ayat seperti itu. Kalau kamu kufur, azabku yang datang. Tapi kalau kamu syukur, ku tambah nikmat. Itu makna zahirnya seperti itu. Ya mudah dia, nggak perlu pakai penafsiran yang dalam, tidak perlu. Ya kalau kita bersyukur, sunatullahnya ditambah nikmat. Tapi kalau kamu kufur, azab yang datang. Sudah selesai. Nah, jadi oleh karena itu hati-hati kita, jangan sampai kita kufur nikmat. Secara pribadi pun begitu. Kalau kufur nikmat pribadi, azab yang datang. Tapi kalau dia bersyukur secara pribadi, nikmat bertambah. Nah ini ya, jadi kufur nikmat itu mengundang azab. Baik, yang kelima, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ini juga mengundang azab ini. Ya, kita sampaikan sebagaimana ayat Al-Quran, bukan mengada-ngada. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Itu jadi Allah nyatakan dengan tegas. Kalau kamu jadikan juga orang kafir itu sebagai pemimpin, berarti kamu memaksa aku, kata Allah, mengundang aku untuk mendatangkan azabku kepada kalian. Itu maknanya. Ustadz, aulia di situ kan teman setia. Teman setia atau pemimpin sama saja. Apalagi teman setia. Tidak boleh dijadikan teman setia orang-orang kafir. Teman biasa boleh.
teman setia itu orang beriman. Setia dia dalam suka dan duka, dalam dakwah dan seterusnya, setia namanya. Nah, tapi di sini ulama tafsir jelas mengatakan pemimpin. Tidak boleh orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau bergabung dengan mereka. Tidak boleh, itu mengundang azab. Baik azab secara pribadi dia ataupun nanti azab secara masyarakat wilayah. Ini ya, tadi hati-hati kita. Ini firman Allah. Kemudian perbuatan LGBT. Apa itu LGBT? L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, T-nya itu transgender. Nah, ini. Jadi ini LGBT. Jadi Allah berfirman, perhatikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji itu. Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan nama baikku terhadap tamuku ini. Ini sejarah Nabi Lut. Ketika itu Nabi Lut kedatangan tamu yang berwujud laki-laki beberapa orang, padahal dia adalah malaikat. Nah lalu kaumnya Nabi Lut itu memang suka kepada laki-laki. Namanya gay. Apa namanya itu? Gay, laki-laki sama laki-laki ya. Kalau perempuan sama perempuan namanya lesbi. Nah, jadi ini laki-laki sama laki-laki. Nah, kemudian ngetuk dia pintu. Wahai Lut, biasa tolong dong berikan sama kami tamu-tamumu itu. Kata Nabi Lut, bertakwa kepada Allah. Ini putri-putriku lah nikahi. Bertakwa kepada Allah, jangan mencemarkan nama baikku. Jadi ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Seperti itu. Nah, kemudian alaysa minkum rajulun rasyidun qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Tidak adakah di antaramu, kata Nabi Lut, seorang yang berakal? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Jadi ketika ditawarkan kepada mereka putrinya untuk dinikahi, ya mereka bilang, kan kau udah tahu wahai Lut, kami gak suka sama perempuan. Kami sukanya sama laki. Begitulah kira-kira. Nah, kemudian lanjutan ayatnya. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik. Fa'asri bi ahlika biqati'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluargaku yang kuat. Kata Nabi Lut, para utusan itu ternyata malaikat berkata, hai Lut,
Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikutmu di akhir malam. Dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab sebagaimana yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka di waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Nah, jadi Nabi Lut ini ketakutan dia. Aduh, seandainya aku punya kekuatan untuk melawan umatnya, melawan kaumnya ketika itu. Karena kaumnya sangat sangat kuat. Nabi Lut tidak ada kemampuan. Nah, kemudian utusan itu ternyata laki-laki yang beberapa orang di rumah Nabi Lut itu adalah malaikat. Jangan takut wahai Lut, kami ini utusan Allah. Ya. Oleh karena itu pesanku, pesan kami, tinggalkan negeri ini, tinggalkan kampung ini. Ajak semua orang-orang beriman kecuali istrimu. Istrimu dia akan kena azab. Jadi ternyata yang ngasih kabar bahwa Nabi Lut punya tamu laki-laki itu istrinya. Pengkhianat dia ini. Caranya bagaimana ngasih kabar? Belum ada WA ketika itu. Jadi caranya istrinya itu bakar-bakar sampah di belakang rumah. Ada asap naik ke atas. Nah, tahulah orang-orang kaum yang suka sama laki-laki ini, oh itu istri Nabi Lut itu ngasih kabar bahwa Nabi Lut ada tamu, begitu. Itulah pengkhianat dia. Nah, makanya kata utusan ini, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Maka ketika waktu subuh nanti datangnya azab itu. Jadi inilah sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang faktor-faktor penyebab datangnya azab atau datangnya musibah. Insya Allah nanti kita akan sambung atau kita lanjutkan pada part yang kedua insya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita dan untuk keluarga kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.